Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatannya, sehingga sampai saat ini kita semuanya masih istiqomah di dalam meniti Islam ini. Tidak lupa salawat besertakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan kita tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, ada satu ayat yang sangat familiar dan bahkan berjuta-juta orang menghafalkan ayat ini. Mereka sudah menghafal, barangkali ada beberapa orang yang mereka tidak memahami dan menghayati ayat tersebut. Surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Kematian seseorang itu tidak akan bisa ditebak, tidak akan bisa ditentukan kapan kematian itu datang. Kematian tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, pangkat jabatan, dan lain sebagainya. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian bukanlah hanya sekedar suatu anjuran, melainkan memperbanyak mengingat kematian adalah bagian dari ibadah. Karena di saat kita mengingat kematian, maka di saat itu pula kita akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab jenazah, di awal hadis, di sana disebutkan aksiru dzikroha dzi milladat, yakni al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat dari segala penghancur kelezatan atau kenikmatan, yakni al-maut atau kematian. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka insya Allah hatinya akan menjadi lembut. Sehingga orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, orang kaya, dia akan cenderung memiliki sifat zuhud. Orang yang mungkin, mohon maaf, miskin, tidak memiliki begitu banyak harta, dia akan cenderung memiliki sifat qanaah. Orang yang memiliki pangkat, status, derajat, jabatan yang tinggi, maka dia akan cenderung rendah hati. Dan sebaliknya, orang biasa yang barangkali tidak memiliki pangkat dan jabatan, dia akan cenderung untuk bersabar. Orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan merasa hidup itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Sedangkan akhirat atau surga itu adalah sesuatu yang besar yang harus diutamakan. Sehingga mereka akan cenderung memiliki sifat yang saya sampaikan di atas: rendah hati, qanaah, zuhud, sabar, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang hanya memikirkan keduniawian, lalai dari mengingat kematian, maka dia akan menganggap bahwa dunia ini lebih besar. Sedangkan akhirat atau surga itu menjadi suatu hal yang remeh atau kecil, sehingga akan memicu berbagai sifat ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan koridor Islam, seperti takabur, sombong, rakus, tamak,
dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu didatangi oleh seorang wanita budak dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai Bunda Aisyah, kenapa hati saya itu keras?" Maka Aisyah pun menjawab, "Udkhuri al-mauta tariku qalbagi." Ingatlah mati, maka hatimu akan menjadi lembut. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka sekali lagi hatinya akan menjadi lembut, dan dia tidak akan pernah sempat untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Dia tidak akan sempat untuk menzalimi orang lain. Dia tidak akan sempat untuk bersifat takabur. Dia tidak akan sempat untuk memiliki sifat terlalu berlebihan di dalam hidup ini. Karena orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dibenci oleh iblis. Ibarat suatu benih yang ditanam dalam hati yang bersih, maka akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dihadirkan oleh seseorang. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, maka dari itu marilah kita bersama-sama dalam setiap waktu kita hadirkan kematian itu dalam diri kita, dalam ingatan kita. Jika tidak bisa, maka barangkali dalam satu hari kita duduk sebentar, kita berbaring sebentar, serambi kita mengingat kematian. Kita mengingat dan menyadari akan eksistensi kita sebagai makhluk Allah, yang kita pasti akan kembali kepada Allah melalui serangkaian proses, diantaranya adalah kematian. Karena sekali lagi, orang yang memperbanyak mengingat kematian akan menjadikan hatinya lembut. Dan sebaliknya, orang yang memperbanyak mengingat tentang keduniawian, maka hatinya akan menjadi keras. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa membimbing kita agar supaya hati kita, agar supaya pikiran kita selalu dihadirkan yang namanya kematian. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, insya Allah kita akan berada pada jalan yang benar, berada pada koridor Islam, dan tentunya kita akan memiliki hati yang lembut. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.